Insya Allah kita mulai. Mohon maaf tadi internetnya lagi, sinyalnya lagi kurang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali karunia dan nikmat-Nya. Di antaranya dan yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mempunyai keinginan untuk mempelajari Al-Qur'an, dan juga nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Karena dengan adanya nikmat-nikmat ini kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi ini, dan ini merupakan nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Dengan apa kita mensyukurinya? Kita mensyukurinya dengan serius, dengan benar-benar menyimak apa yang akan disampaikan pada setiap majelis-majelis Quran. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara membaca Al-Quran dan bagaimana cara menerapkan isi dari Al-Quran, sehingga kita sebagai umatnya sebenarnya tinggal hanya meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tahsin kita pada surat Al-Fatihah. Tapi sebelum kita lanjut ke ayat ke-6 dan ayat ke-7, Ana ingin melengkapi jawaban Ana pada salah satu soalan yang dilemparkan kepada Ana kemarin, tentang bahwasannya ketika kita melafadzkan lafadz ain, kemudian masih sebagian suara itu keluar dari hidung, itu merupakan lahan khafi. Memang benar itu merupakan lahan khafi. Kenapa disebut lahan khafi? Karena kembali ke ta'arifnya lahan khafi sendiri, yaitu merupakan kesalahan yang tidak diketahui oleh orang awam, tapi diketahui hanya khusus oleh para ulama. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena ketika kita mengeluarkan suara ain masih tercampur di rongga hidung, mengeluarkannya tercampur antara dari tenggorokan dan dari rongga hidung, kita mengubah, bukannya tidak itu secara total, cuma merusak keindahan. Kita merusak keindahan tersebut. Iya, seperti itu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ayat ke-6 dan ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah. Mungkin Ana matikan dulu videonya biar lebih lancar ya. Masih putus-putus enggak? Jelas. Iya, alhamdulillah jelas. Ana matiin dulu videonya supaya lebih lancar suaranya. Tapi sebelum itu Ana ingin cerita. Yang cerita ini tuh membuktikan bahwasannya ilmu tajwid, hukum-hukum ilmu tajwid seperti izhar, idgham, mat wajib, mat lazim, mat jaiz, itu sebenarnya itu sudah ada sejak zaman Rasul. Prakteknya itu sudah ada sejak zaman Rasul, akan tetapi baru dibukukan, baru dikaedahkan itu ketika zamannya
para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Dan yang membuktikan hal tersebut, bahwasanya ilmu tajwid itu sudah dipraktekkan sejak zaman Rasul adalah sebuah kisah yang diriwayatkan, disebutkan salah satu penghafal Quran di kalangan para sahabat. Jadi tentu kita mengetahui bahwasannya di antara para sahabat itu ada orang-orang yang diberikan kemuliaan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafalkan keseluruhan isi Al-Qur'an. Di antara para sahabat-sahabat tersebut adalah sahabat yang utama, sahabat Jalil, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau nama lainnya Ibnu Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Abd. Pada suatu hari beliau mengisi halaqah Quran, kepada para sahabat-sahabat yang lain. Jadi para sahabat-sahabat itu juga selain mempelajari Al-Quran dari Rasul, juga mempelajari Al-Quran juga kepada para sahabat-sahabat yang lebih senior. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud ini. Kemudian ketika salah satu muridnya Abdullah bin Mas'ud ini itu membaca Al-Quran, pada saat itu membaca surat At-Taubah ya. Membaca surat At-Taubah yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, saya baca dengan tajwid ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Nah, itu kan di situ pada kalimat lil fuqara'i itu ada huruf mad, yaitu alif yang didahului harokat fathah, ada alif didahului harokat fathah, dan di setelah alif itu ada huruf hamzah, ada huruf hamzah. Ya, di surat At-Taubah ayat 60 ya. Lil fuqara'i innamas shadaqatu lil fuqara'i. Pada kalimat lil fuqara'i itu ada alif yang sebelumnya huruf apa? Sebelumnya ada harokat fathah dan setelahnya ada hamzah. Hukum pada kalimat ini itu adalah mad wajib mutasil. Akan tetapi salah satu santrinya Abdullah bin Mas'ud itu membaca gini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lil fuqara'i wal masakin. Cuma dua harokat. Bacanya itu cuma dua harokat. Salah satu muridnya Abdullah bin Mas'ud bacanya cuma lil fuqara'i, cuma dua harokat. Dan langsung ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu bacaan yang diajarkan Rasulullah kepadaku. Kemudian dibenarkan sama Abdullah bin Mas'ud, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkan huruf ro pada kalimat lil fuqara'i wal masakin. Seperti itu. Dipanjangkan sepanjang 4 harokat. Ini itu membuktikan bahwasannya ilmu tajwid itu sudah dipraktekkan sejak zamannya Nabi Muhammad SAW, sejak zamannya para sahabat gitu. Sehingga dan dia sebentar itu dipraktekkan pada zaman sahabat, kemudian diajarkan kepada generasi setelahnya dengan tajwid juga. Quran diajarkan ke generasi setelahnya menggunakan tajwid juga, sampai itu terus-menerus secara mutawatir itu sampai kepada kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran menggunakan tajwid. Karena sejak pertama kali Al-Quran itu diturunkan, itu sudah plus paket komplit dengan tajwid. Sudah sekalian dengan cara membacanya. Supaya tambah indah. Supaya tambah indah bacaan Al-Quran, makanya menggunakan tajwid. Seperti itu. Ya, insya Allah kita akan langsung mulai dari ayat ke-6 ya. Kita akan bahas huruf per huruf, kalimat per kalimat, hukumnya seperti apa, cara membacanya seperti apa, menurut riwayat Imam Hafiz.
Kita mulai ta'awud dulu, karena ta'awud itu hukumnya sunnah dalam setiap majelis, dalam setiap awal majelis ya. Ta'awud itu hukumnya sunnah dalam setiap awal majelis. Kalau misalkan majelisnya sudah dimulai, peserta yang membaca kedua, ketiga, keempat itu tidak disunahkan membaca ta'awud. Cukup di awal saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian basmalah. Kalau kita memulai ayat dari tengah-tengah surat, bukan dari awal surat, bukan dari bismillah, bukan dari alif lam mim, bukan dari alif lam ra, bukan dari awal-awal surat ya. Itu hukum membaca basmalah di pertengahan surat itu hukumnya sunnah. Jadi boleh dilakukan atau boleh tidak. Hukumnya menjadi sunnah kalau misalkan kita membaca basmalah di pertengahan surat, bukan di awal surat. Kalau di awal surat membaca basmalah, hukumnya wajib karena kita meyakini bahwasannya basmalah itu turun di setiap awalan surat sebagai ayat. Kemudian lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut ayat ke-6. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Kalimat pertama ihdina. Ihdina. Nah, di situ kalimat pertama ada hamzah. Bacanya ditahkikkan, dijelaskan, ditekan keluarnya dari pangkal tenggorokan, bagian bawah tenggorokan, hurufnya dina, jangan dina, tapi dina. Kemudian di situ huruf kedua adalah huruf H. Huruf H ini adalah huruf yang keluar sebenarnya sama makhrajnya seperti huruf hamzah, yaitu dari pangkal tenggorokan, cuma dikeluarkannya seperti ini. Ihdina, ihdina. Dialirkan suaranya karena dia termasuk huruf pertama, dia merupakan huruf mahmus, kemudian dia juga huruf rokhawah, termasuk dari huruf rokhawah. Apa artinya hamas? Hamas artinya jaroyanun nafas. Nafas itu mengalir ketika kita melafatkan huruf H. Apa itu rokhawah? Rokhawah adalah jaroyanus saut. Jadi suara ikut mengalir ketika kita melafatkan huruf H. Jadi salah kalau misalkan ihdina, ihdina, ihdina seperti itu. Tapi harus dialirkan sedikit. Ihdina, ihdina, ihdina. Kemudian selanjutnya ada huruf dal. Insya Allah mudah ya huruf dal. Huruf dal ini makhrajnya dari ujung lidah. Dari ujung lidah ditempelkan ke gigi gusi. Ihdina. Disempurnakan juga harokat kasrohnya. Jangan seperti huruf E. Jangan ihdina, ihdina. Jangan seperti itu. Ihdina. Nah, nanya tipis ya. Nanya tipis jadi seperti tersenyum. Seperti tersenyum, cara mengeluarkan hurufnya seperti tersenyum. Ihdina, ihdinas shirata. Nanya tipis, kemudian ada huruf shad. Nah, ada huruf shad di sini tebal. Jangan sampai nun yang tipis terpengaruh dengan ketebalan yang ada pada huruf shad. Harus dipisah. Nunnya tipis, kemudian shadnya tebal. Korok tikon
Ya, ihdina nunnya tipis ya. Saya coba pakai video lagi ya. Nunnya tipis, jangan sampai terpengaruh ketebalan yang ada pada huruf shad. Ya. Gimana caranya? Disempurnakan dulu nunnya. Ihdina, ihdinas sirata, nasirata, nasirata. Nah, seperti itu. Shadnya tebal, tapi shad ini merupakan huruf musta'li dan juga huruf mutbaq. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan fathah, dalam keadaan dhamma, dalam keadaan kasroh, itu tetap dalam keadaan tebal. Tidak boleh dibaca tipis. Kecuali kalau misalkan huruf qaf. Huruf qaf itu merupakan huruf yang dia punya sifat isti'ala, tapi tidak punya sifat itbaq. Istilah kemarin apa? Isti'ala itu mengangkatnya pangkal lidah ke atas. Mengangkatnya pangkal lidah ke arah langit-langit, mulut. Tapi huruf qaf ini ketika dia berharokat kasroh, ketebalannya itu menurun. Karena dia tidak memiliki sifat idbak. Sifat idbak apa? Sifat idbak itu ketika lidah itu membentuk cekungan. Dari ujung lidah sama pangkal lidah itu ke atas, ke arah langit-langit mulut. Itu bedanya huruf qaf sama huruf shad. Jadi huruf shad ini huruf yang isti'ala dan huruf idbak. Jadi dalam keadaan apapun, fathah, dhammah, kasrah, itu tetap tebal dia. Ihdinas sirata, ihdinas sirata. Dan ketika melafatkan huruf shad, itu tidak ada amal, tidak ada pergerakan dari bibir. Karena tidak ada hubungannya antara shad dengan bibir. Tidak ada hubungan antara shad dengan bibir. Shad itu makhrajnya di lidah. Sedangkan bibir tidak ada hubungannya dengan makhrajnya huruf shad. Ihdinas sirata, nasirata. Kemudian huruf ro kemarin sudah kita bahas bahwasanya dia tebal ya karena berharokat fathah. Kemudian dia tidak boleh ro, tidak boleh seperti itu karena itu akan melahirkan ro yang baru. Padahal ro-nya cuma satu, harusnya getarannya cuma satu kali. Tapi kalau misalkan antum getarkan lebih dari satu kali, itu seakan-akan antum menambahkan huruf, dan penambahan huruf itu termasuk lahan apa? Lahan jali. Gitu. Begitu juga kalau misalkan antum mengganti huruf shad menjadi huruf shin, nah, itu juga lahan jali. Gitu. Dan itu tidak boleh dilakukan dalam membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Kecuali bagi orang-orang yang masih ummi, kemudian mereka masih belajar, ketika melakukan hal tersebut itu tidak apa-apa, masih dimaafkan. Ya, kita kembali pada huruf ro. Huruf ro intinya tebal dan tidak boleh takrir, tidak boleh ada getaran yang banyak. Sekali aja cukup. Ihdinas sirata. Huruf to ini juga merupakan huruf isti'la, huruf mutbaq, huruf musta'li dan huruf mutbaq. Jadi dia dalam keadaan tebal. Jangan ihdinas sirata, salah. Ihdinas sirata, itu salah. Kalau dibaca tipis itu salah, tapi kalau dibaca tebal itu baru benar. Ihdinas siratal mustaqim. Cara mengucapkan tebal itu seperti mengucapkan huruf U ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di situ ada huruf lam. Huruf lamnya tipis, jadi tersenyum. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Kemudian di situ ada huruf mim. Mimnya disempurnakan dhammahnya. Wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Setiap yang berharokat madmum tidak akan sempurna harokatnya, tidak akan sempurna dhammahnya kecuali dengan memoyongkan kedua bibir. As-siratal mustaqim. Di situ ada huruf sin yang memiliki sifat hamas, jadi mengalir udara ketika melafadzkan huruf sin, huruf yang memiliki sifat
As-siratal mustaqim. Mustaqim. Tanya tipis, seperti tersenyum. Jangan tebel. Mustaqim. Nah, mustaqim. Nah, qafnya tebel ya. Meskipun ketebalan pada huruf qaf yang pada ketebalan pada huruf qaf pada saat kasroh itu lebih sedikit rendah, lebih rendah daripada ketebalan pada saat huruf qaf berharokat fathah atau dhammah. Mustaqim, jangan mustaqim, jangan mustaqim, jangan seperti itu. Jangan mustaqim, kenapa? Karena itu merubah huruf, dan merubah huruf itu merupakan lahan jali, merupakan lahnun jali yang tidak boleh dibaca, tidak boleh dilakukan ketika sholat. Jadi disempurnakan huruf qafnya. Huruf qaf makhrajnya dari mana? Makhrajnya dari pangkal lidah, ditempelkan ke langit-langit atasnya. Mustaqim, mustaqim. Nah, terakhir ada huruf mim yang memiliki sifat tawassut. Nah, sebelum huruf mim ada huruf ya. Huruf ya sukun yang didahului harokat kasroh ini merupakan huruf mat tabi'i. Tapi karena dia terletak di akhir ayat menjadi mat arid lis sukun. Karena setelahnya mimnya sukun. Mustaqim. Nah, mimnya diberikan sifat tawassutnya mengalir sedikit. Mustaqim, seperti itu. Kita coba dari awal ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Al-mustaqim. Tapi jangan mantul, jangan al-mustaqim, jangan seperti itu. Tetap sukun, cuma dialirkan. Al-mustaqim, seperti itu. Kemudian huruf shad ya. Ihdinas itu bertasydid, jadi diberikan nabrohnya, diberikan tekanannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian ayat setelahnya, ayat terakhir, kita potong ya, ayat terakhir jadi dua bagian untuk fokus ya, untuk fokus pada huruf-huruf, pada kalimat-kalimat, pada setiap makhrajnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Huruf pertama itu huruf shad ya, seperti yang sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Huruf shad ini merupakan huruf yang mutbaq musta'li. Jadi dia tetap dalam keadaan mufakham apapun harokatnya. Tafkhimnya nggak berkurang sedikit pun apapun harokatnya, tetap tebal huruf shad. Shirata. Nah, tapi tetap harus disempurnakan kasrohnya. Jangan itu salah. Disempurnakan kasrohnya. Shirata. Roknya tebal ya, berharokat fathah. Kemudian hindari sifat takrir pada huruf ro. Shiratal. To-nya tebal, berharokat fathah. Dan dia merupakan huruf mutbaq musta'ali, jadi tetap harus dalam keadaan tebal. Ini berurutan ya, shad, ro, to, semuanya tebal, jadi hati-hati. Shiratal la, baru ini lamnya tipis. Lamnya tipis tersenyum dengan cara tersenyum. Shiratal ladzina alladzina itu situ ada nabroh, ada tasydid ditekan. Alladzina zalnya dikeluarkan lidahnya dari dua gigi seri, di antara dua gigi seri. Shiratal ladzina. Jangan allazina. Allazina salah karena itu mengubah makna.
Siratal ladzina. Caranya biar tidak sampai mengubah zal menjadi za, itu lidahnya dikeluarin. Lidahnya dikeluarin di antara dua gigi seri. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian di situ ada alladzina, dua harokat, tidak boleh ditambah matnya, maksimal dua harokat karena dia mat tabi'i, ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Alladzina, alladzina, nanya tipis. An siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Nun nun sukun, kemudian an'amta mim sukun, itu semuanya memiliki sifat tawasud. Jadi dialirkan suaranya, jangan dipotong. Jangan an'amta, 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 seperti itu salah, tapi dialirkan. An'amta alaihim, an'amta alaihim. Kemudian setelahnya ada huruf ain. Huruf ain dikeluarkan dari pertengahan tenggorokan. Anak izin dengarin azan dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Pada kalimat an'amta, di situ ada huruf ain. Huruf ainnya jangan sampai diubah menjadi huruf hamzah. Karena mengubah huruf ain menjadi huruf hamzah termasuk lahan jali. Karena maknanya berubah. Setiap yang merubah makna itu pasti lahan jali. Tapi setiap lahan jali tidak semuanya itu merubah makna. Tapi mayoritas dari lahan jali itu mengubah makna. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Kemudian ada huruf ta, ya, taknya tipis. Membacanya seperti tersenyum. Kemudian ada huruf ain lagi. Hati-hati. Alaihim. Alaihim.
Kemudian ada lam, lamnya dibaca tipis. Kemudian ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokatnya fathah, merupakan huruf lin. Apa ta'rifnya huruf lin? Huruf lin itu ta'rifnya ikhraju harfin bisuhulah, mengeluarkan huruf dengan mudah, dengan dengan mudah, dengan enak, dengan nyaman ya. Ikhraju harfin bisuhulah, jadi tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada nabroh, tapi mengalir aja. Alaihim, alaihim, jangan alaihim, nggak boleh seperti itu. Jangan alaihim, salah, tapi mengalir. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Haknya jangan nyeret, jangan alaihim, tapi harus jelas. Alaihim, alaihim. Nah, diajarkan huruf mimnya diajarkan karena itu termasuk huruf tawassut ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimat pertama ghairi, nggak boleh seperti huruf kha ya. Meskipun makhrajnya sama tapi cara pengucapannya berbeda, sifat-sifatnya berbeda. Ghairi ghairil maghdubi alaihim. Huruf ghainnya itu tebal pertama, kemudian karena di situ ada ya sukun setelahnya. Sebentar, makhrajnya huruf ghain itu dari mana? Makhrajnya huruf ghain itu sama seperti huruf kha, dari tenggorokan bagian atas, samping-sampingan dengan makhrajnya huruf qaf. Nah, bahkan ada sebagian ulama ya yang memasukkan makhrajnya huruf ghain itu ke makhrajnya huruf qaf. Huruf ghain sama huruf qaf itu dimasukkan ke makhrajnya huruf qaf. Huruf ghain sama huruf kha dimasukkan ke makhrajnya huruf qaf. Jadi ghain kha itu makhrajnya kan kalau kita ya, kalau dalam riwayat Imam Hafiz itu dari tenggorokan bagian atas. Sampingnya tenggorokan bagian atas kan pangkal lidah, pangkal lidah. Makhrajnya huruf qaf. Ada namanya Imam Abu Ja'far Al-Madani, itu beliau memasukkan huruf ghain sama huruf qaf, huruf ghain sama huruf kha, afwan ya. Huruf ghain sama huruf kha ke makhrajnya huruf qaf. Sehingga natijahnya atau efeknya beliau ketika nun sukun ketemu ghain, nun sukun ketemu kha itu diikhfakan. Jadi bacanya misalkan min khairin, itu dalam riwayat lain boleh seperti itu. Min khairin atau min ghillin. Min ghillin. Nah, itu dalam riwayatnya Imam Abu Ja'far Al-Madani. Tapi kalau dalam riwayat kita makhrajnya huruf ghain sama huruf kha itu berbeda dengan makhrajnya huruf qaf. Jadi cara pengucapannya atau ya makhrajnya berbeda. Jadi idhar ketika mengucapkan min khairin atau min ghillin itu idhar, tapi kalau min qabl itu ikhfa. Ya kembali lagi ke pembahasan jangan jangan seperti huruf G, tapi dialirkan karena sifatnya adalah rokhawah. Ghairin, kemudian di situ ada huruf ya sukun yang didahului harokat fathah, itu ada huruf lin ya, jadi nggak boleh ditekan. Ghairil, nah, kemudian ro berharokat kasroh, ini ro yang murokok, yang tipis. Kemudian setelahnya huruf lam. Ghairil, nah, diakhirkan tapi nggak boleh mantap. Jangan ghairil maghdu, itu salah. Diakhirkan bukan mantul ya.
ya. Ghairubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kemudian ada huruf mim. Mimnya tipis. Huruf mimnya tipis ya. Kemudian setelahnya ada huruf ghain yang tebal. Mimnya tipis, kemudian ada huruf ghain yang tebal. Jangan sampai ketebalan yang ada pada huruf ghain itu mempengaruhi ketipisan yang ada pada huruf mim. Jadi harus dipisahkan ya. Ghairil maghdu al-maghdu. Ghainnya tebal plus mengalir. Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Kemudian ada huruf dot. Huruf dot dari mana makhrajnya? Huruf dot makhrajnya dari hafatul lisan, dari bagian ini, bagian ujung bagian lidah bagian samping yang ditempelkan ke geraham. Geraham geraham yang ada di kiri, kalau misalkan lidahnya di kiri. Jadi huruf dot itu makhrajnya bisa di lidah bagian samping atau samping kanan atau samping kiri. Samping kanan ataupun samping kiri. Itu ditempelkan ke gigi-gigi geraham bagian atasnya. Kemudian dia tebal juga. Hurufnya tebal juga. Jadi ghairil maghdu al-maghdu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita tidak mengeluarkan huruf dot dari makhrajnya, dari hafatul lisan ditempelkan ke geraham, itu nanti berubah jadi makhrajnya dari huruf to ya. Ghairil maghdu. Jadi ghairil maghdu ya, seperti itu. Tapi nggak boleh seperti itu, tapi harus dikeluarkan dari gigi-gigi geraham atau dari hafatul lisan ditempelkan ke gigi geraham. Dikeluarkan dari lidah bagian samping ditempelkan ke gigi geraham. Al-maghdubi alaihim. Huruf ba-nya tipis, disempurnakan kasrohnya. Kemudian al-maghdubi alaihim. Ada a. Huruf ain jangan sampai sama seperti huruf hamzah ya, dibedakan. Alaihim ada lam, lamnya tipis, tersenyum. Kemudian setelahnya ada ya sukun. Ya sukun yang didahului harokat fathah namanya lin. Tidak boleh ada tekanan. Alaihim. Nah, haknya dijelaskan ya. Kemudian mim sukun diberikan sifat tawasudnya mengalir. Jangan dipotong. Alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, apa itu huruf dot ya? Wanya dulu ya. Cara mengucapkan huruf waw itu mencucu dulu kemudian tersenyum. Wa, wa, wa. Jangan wo, salah seperti itu tapi wa, wala, wala. Dua-duanya sama-sama tersenyum. Walau kemudian huruf dotnya tebel dikeluarkan dari mana? Dari lidah bagian samping ditempelkan ke gigi geraham. Walau walau seperti itu. Kemudian walau di situ bertasydid ya, bertasydid. Mencucu itu artinya monyong, apa ya? Maksudnya memajukan kedua bibir. Walau
Karena dotnya bertasydid, di situ ada nabroh, ada tekanan. Waladdo, waladdallin. Kemudian lamnya juga bertasydid, di situ ada tekanan. Kalimi, mat lazim musaqqal kalimi atau mat lazim kalimi musaqqal. Hukumnya dibaca panjang sepanjang 6 harokat. Tidak boleh kurang dari itu. Waladdallin. Seperti itu. Lamnya kemudian harokatnya kasroh ya, disempurnakan kasrohnya, jangan waladdallin, tapi harus disempurnakan kasrohnya waladdallin. Kemudian ada mat arif disukun, terakhir ada huruf nun. Huruf nun itu punya sifat tawassut ya, punya sifat tawassut sehingga dialirkan. Tidak boleh dipotong, tidak boleh mantul, tapi dialirkan. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan setiap ayat di surat Al-Fatihah. Insya Allah kita akan baca dari awal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak boleh mengulang ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh mantul, diajarkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Al-mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ayat per ayat di surat Al-Fatihah. Semoga kita dapat mengamalkan pelajaran yang kita ambil pada pertemuan kali ini. Semoga berkah dan semoga bisa diajarkan lagi kepada keluarga, kepada tetangga, kepada murid-murid, bagi yang punya murid. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Insya Allah, barang siapa yang punya pertanyaan, ahlan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Insya Allah setelah ini ada kelas-kelas khusus. Nanti di situ bukan Ana lagi yang baca, antum yang baca, tapi Ana yang benerin.
dengan Ustaz Adrian. Dan bagi yang memenuhi syarat, insya Allah akan ada syahadah ya, ada syahadah tausiq. Ada pertanyaan? Ini pertanyaan dari Ustadz Ilham Fauzi ya. Boleh tidak kita berhenti di kalimat la'alaihim di ayat ke-7, mulai lagi di kalimat ghairil. Ahsannya kita lah sambung semua. Tapi karena kita lagi belajar ya, kita lagi belajar, ingin fokus di setiap kalimat. Dan kalau kita baca pelan-pelan, kadang nafasnya nggak sampai. Kalau kita lagi belajar kan kita bacanya pelan-pelan, jadi nafasnya nggak sampai. Makanya tadi kita berhenti di kalimat an'amta alaihim, baru mulai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi sebenarnya ahsannya karena kita membacanya pakai riwayat Hafiz dan riwayat Hafiz itu mengikuti mushaf. Enggak ya, bukan seperti itu. Riwayat Hafiz itu eh, tidak ada tanda wakaf pada kalimat an'amta alaihim. Jadi tanda wakafnya waladdallin di situ adalah ra'su ayah. Sehingga ahsannya itu tidak berhenti pada kalimat an'amta alaihim karena di situ bukan tanda wakaf, bukan tanda wakaf dalam riwayat Hafiz dalam mushaf Kufah. Kemudian secara secara i'rab, secara ilmu nahwu juga memulai pada ghairil itu juga kurang bagus karena la yubda bil majrur. Dia harokatnya majrur dan harokatnya kasroh, i'rabnya majrur sehingga itu kurang kurang bagus untuk kita memulai dari situ dalam secara ilmu nahwu ya. Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Karena dalam riwayat lain itu ada tanda wakaf pada an'amta alaihim. Dan ketika ada tanda wakaf pada kalimat an'amta alaihim itu tandanya Rasul pernah berhenti di situ. Ketika Rasul pernah berhenti di situ, kita juga boleh berhenti di situ. Kemudian pertanyaan dari Ustadz Robi, nah, ini juga penting ya, wain sama kho, bedanya seperti apa? Beda sifat, sama makhraj beda sifat ya. Sifatnya huruf wain itu dia mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, sifatnya huruf wain itu dia fahathahu syakhsun mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Sifatnya huruf wain itu dia syiddah. Bukan, sifatnya huruf wain itu dia jahar. Tidak boleh ada nafas yang mengalir, tapi kalau huruf kho ada nafas yang mengalir. Nah, kemudian perbedaan kedua, syadiduha lafdu ajil patin bakat. Nah, lafdu ajil. Tapi dua-duanya huruf kho sama huruf ghain itu sama-sama memiliki sifat syiddah. Syiddah artinya apa? Jaroyanu as-saut. Jadi suaranya mengalir ketika mengucapkan dua huruf ini gitu. So, ya, itu bedanya antara huruf kha sama huruf ghain. Secara pelafalan juga berbeda. Khalidina, khalidina fiha abada.
misalkan ya. Oh, ketika sukun ya. Kita cari di Al-Qur'an misalkan pada kalimat misalkan yakhluqu. Bacanya seperti itu. Yakhluqu ma yasha. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Salah kalau misalkan yakhluqu. Nah, kalau ngoroknya sampai seperti itu salah. Kalau apa? Bukan apa sih bahasanya itu? Rokhawahnya itu sampai yakhluqu. Yakhluqu itu salah, tapi yakhluqu, yakhluqu, yakhluqu seperti itu. Kalau ghain yaghdabu misalkan. Yaghdabu, yaghdabu, yaghdabu mengalir. Yaghdabu, yaghdabu. Tapi dua-duanya sama-sama tebal. Yaghfiru. Innallaha yaghfiru, la yaghfiru tebal dan mengalir. Yaghfiru, la yaghfiru an yushraka bih. Kemudian selanjutnya masih bingung Ustaz membedakan huruf dal sama huruf zal. Huruf dal sama huruf zal itu makhrajnya beda tipis. Tapi perbedaannya kalau dal lidahnya nggak keluar, kalau zal lidahnya keluar. Da di du bad. Ya de, nggak boleh keluar lidahnya. Tapi kalau misalkan za, nah itu harus keluar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi dikeluarin lidahnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya membaca huruf shin dengan huruf dot. Huruf shin itu sama huruf dot beda banget ya. Kalau shin itu ada namanya sifat tafashi, menyebarnya udara di antara rongga-rongga mulut ya. Shh, shh. Nah, seperti itu. Ada juga sofir, ya. Sofir, sifat sofir. Desisan, sofir itu desisan. Shh. Kalau dot, ya, minasya, syashishu. Makrosnya shin dari mana? Dari lidah bagian tengah. Minasya, minasya, minasya. Diangkat lidahnya, tapi dikasih space sedikit untuk keluar udara. Minasya, minasya, seperti itu. Jadi ada ruang antara lidah bagian bawah, tengah-tengah lidah dengan atasnya, dengan langit-langit mulut sehingga udara itu eh, terkumpul dan mengalir di situ. Seperti itu. Minasyaipo. Kemudian huruf dot itu dari hafatul lisan, dari lidah bagian samping kanan atau kiri bebas atau dua-duanya. Yang penting ditempelkan ke gigi geraham. Waladdo, waladdo, ghairil maghdu, al-maghdu, du, waladdo, waladdo, waladdo. Ditempelkan lidah bagian samping ke gigi geraham. Kemudian ada sifat istitolah. Oh ya, saya lupa ya. Ada sifat istitolah dalam huruf dot itu artinya dia ditahan atau dipanjangkan suaranya. Waladdo, waladdo, waladdallin.
Afwan, suaranya belum keluar Ustaz. Oh iya, terima kasih. Ya, itu kalau misalkan nafasnya kita tidak kuat, itu boleh wakaf di kalimat yang itu bagus kita wakaf di situ. Cara mengetahui bagus tidaknya ya dengan mempelajari bahasa Arab, ataupun kalau tidak tahu, ya misalkan pada kalimat tadi ya, pada surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan panjang. Boleh berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus diulang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sampai akhir ayat seperti itu. Tapi kalau misalkan kehabisan nafas itu insya Allah boleh berhenti. Boleh berhenti di kalimat yang itu bagus untuk berhenti. Misalkan tentu akhir kata ya, berhenti di akhir kata, tidak boleh berhenti di tengah-tengah kata. Misalkan an-na'am, berhenti di situ nggak boleh. Alai, tidak boleh berhenti di situ, tapi disempurnakan kata-katanya, baru kita berhenti. Kemudian diulang, tidak dari kalimat sebelumnya. Contohnya misalkan yang panjang apa ya? Misalkan ayat ke-6 surat Al-Baqarah. Innalladzina kafaru lam tunzirhum la yu'minun. Kalau main panjang satu baris. Kalau nafasnya nggak kuat, boleh berhenti misalkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Berhenti di situ, mulai lagi sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seperti itu. Meskipun sebenarnya bagusnya juga nggak berhenti ya, karena secara i'rab itu masih berkaitan. Inna ismu inna alladzina, inna harfu taukid, alladzina ismu inna sawaun khobarnya, dan itu nggak boleh dipisah. Innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu nggak boleh dipisah antara innalladzina kafaru, inna alladzina sama sawaun, itu tidak boleh dipisah. Tapi harus satu nafas ya. Makanya kita berhentinya di a'anzartahum. Sesi tanya jawab. Pertanyaan lain? Wa iyyakum. Ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majelis kita dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakumullah khairan.